kompetisi berjalan aku baru tahu, oh ternyata nanti yang menangnya tuh dikirim ke Ke Amerika, Amerika. terus dikasih tahu bahwa, "Ya udah kamu bener berangkat ke Amerika." Lah! Aku langsung like, "Oh oh gitu?" Undang-undang aja pasti ada di update-nya dong, Ya, apalagi ya. kehidupan strategis kita dalam membangun rumah tangga gitu. Suamiku bilang, "Kalau gua bisa nyusuin, gue juga akan nyusuin deh," gitu, akan Iya, sama-sama iya, iya. membagi peran itu. Tapi kan nyusuin nggak bisa, cuma bisa aku doang. Sisanya dia melakukan itu, ganti pampers, ganti diapers dia yang melakukan. Mandiin anak dia juga bisa. Ada cerita para puan. Lalu akhirnya perjalanan hidupnya Mbak Friska sekarang juga jadinya punya peran ganda sebagai working mom. 3 tahun lalu menikah, betul ya Mbak ya? Betul, 3 tahun lalu menikah, 2019 ya, 2019. 2019. Itu gimana Mbak? Mungkin bisa diceritain juga nggak sih proses transisinya gitu ya? Akhirnya dari seorang perempuan yang sangat independen gitu ya, bisa mengejar mimpinya, lalu ikut ini, ikut itu, banyak gaya alias seru tadi ya, menurut aku sih seru ya Mbak. Tapi lalu akhirnya masuk babak baru nih gitu. Ada transisi khusus nggak sih Mbak sebenarnya dari kesibukan yang semuanya dikerjain sendiri, sekarang kita gandeng-gandengan nih, kita berkeluarga nih gitu. Pastilah, waktu awal aku memutuskan menikah aja nggak menyangka. Jadi sebenarnya kayaknya kalau tadi kita rangkum semua perjalanan ini banyak hal yang tidak disangka yang aku alami. Termasuk tiba-tiba nikah, ya gimana nggak disangka orang aku ditembak tanda kutipnya nggak diminta buat jadi pacar langsung dilamar waktu Januari, aku nikahnya bulan Wow, Juni. Itu gimana? wow, Cuma memang yang nembaknya kan udah aku kenal lama, kawan iya lama iya iya, juga gitu. Jadi ya walaupun nggak pacaran tapi udah tahu. Nah, kembali ke tadi, tetap aja walaupun menikah dengan kawan, bukan judul FTV tapi ya, tapi dengan kawan, tapi, segala sesuatunya tentu akan berbeda. Karena dua hmm, kepala disatuin gimana enggak. Terus yang satu bisa kemana aja bebas, terus jadi berdua, apalagi sekarang udah bertiga, tentu ada jet lag-nya, ya, tapi aku kembalikan lagi, ini kan namanya kita fase hidup harus bisa menyesuaikan dengan baik gitu. Tapi balik lagi, aku sama pasanganku selalu menempatkan diri bahwa kita masing-masing berharga. Jadi kita punya punya mimpi masing-masing yang juga tetap bisa kita wujudkan dengan berdua. oke, Meskipun ya tentu tidak sebebas dulu gitu ya, bebas kesana kemari. Sekarang apa-apa minimal harus kasih informasi. Tapi kami bukan tipikal yang juga "Hai, kamu sudah makan? Sedang di iya mana? Sedang apa?" Enggak gitu juga, iya capek iya, dah, nggak ada waktu juga. Jadi ya udah gitu. Jadi eee, itulah menyesuaikan peran ini buat aku jadi tantangan tersendiri. Sampai sekarang hmm. memasuki usia ketiga pernikahanku juga ternyata nggak semudah itu gitu. Apalagi saat udah ada anak, pola mengurus aku, pola mengurus dia, bagaimana kita juga menyesuaikan waktu, Hmm. itu akan jadi pelajaran seumur hidup sih kayaknya ya. Gitu. Tapi penyesuaiannya memang harus dikembalikan ke gimana kita bisa wise dengan apa yang Hmm. kita alami sekarang. Tapi ya itu tadi, masing-masing orang selama masih bisa menjalankan mimpinya kayak aku nih, aku tuh Ya, awal udah bilang bahwa aku akan tetap bekerja nih saat ya, menikah. Kira-kira setuju atau enggak? Tapi kan aku punya rem juga sekarang. Artinya kalau dulu 24/7 itu aku bisa ya, semua nggak ada standby, sama ya, sekali. Yes. Kalau sekarang saat bekerja aku bekerja, tapi hal-hal lain di luar pekerjaan aku lebih memilah dan memilih gitu. Jadi nggak semuanya diambil juga kasarnya gitu. ya, ya, Karena aku punya prioritas lain yaitu keluarga. Prioritas utama bahkan. ya. Kerjaan utama aku sekarang ibu. Tapi seru deh Mbak, maksudnya kalau tadi dari cerita-cerita depan ya, seringkali kalau pas lagi Mbak cerita gitu, aku tuh nangkepnya, wah Mbak Friska ini sebenarnya melakukan negosiasi ya gitu. Ya bahasa bahasa bisnis atau ini kan jadinya negosiasi ya, tapi sebetulnya ada komunikasinya gitu loh, kayak misalnya sama ibu, eee tapi kuliahnya jangan ini ya, oke, tapi nanti aku gini gini gini. Jadi kan ada komunikasinya gitu ya, ada saling, oke aku paham, tapi aku juga mau, jadi nanti kita temu ya di tengah gitu kan, dapet dapet caranya gitu. Nah waktu menikah pun itu gitu ya Mbak ya, berarti kan juga ada komunikasinya ya, tapi Bukan ada lagi, ada selalu lagi itu wajib.
Anggapannya panjang nggak sih Mbak? Maksudnya obrolan bahwa aku tuh mau tetap berkarir ya gitu. Itu panjang nggak Mbak? Atau karena sama-sama paham gitu ya sebidang sehingga lebih mudah mungkin gitu. Panjang tapi pada praktiknya per termin kita selalu ngobrol. Termin. Jadi kan kalau konsep besarnya pasti diomongin sebelum nikah bahwa aku mau punya lain-lain. Pada saat sudah berjalan rumah tangga ini pasti kan ya namanya undang-undang aja pasti ada di update-nya dong. Apa Ya. kehidupan strategis kita dalam membangun rumah tangga gitu. Nah, inilah yang juga di-update terus. Misalnya ya aku yakin dalam hati suamiku sebenarnya pengennya aku full time mom aja gitu atau bekerjanya tidak full time kayak sekarang. Tapi di sisi lain aku bilang bahwa aku kayaknya akan tetap bekerja ya setelah punya anak itu di update-nya saat aku cuti lahiran itu kan. Kayaknya aku akan coba gini ya udah akhirnya dijalanin. Nah, tapi lagi-lagi semua ini bisa berjalan karena ada support system yang alhamdulillahnya ada dari keluarga. Ya. Waktu awal banget tuh karena aku juga kan jadi ibu baru pertama kali ya, udah baca kesana kemari tetap aja saat bertemu dengan bayi, mulai dari mana? Iya. Aduh tetap aja ada stresnya gitu kan. Nah, support system keluarga terutama suami dan orang tua ya kalau aku bicaranya orang tua itu mau mertua atau orang tua sendiri kan udah jadi bagian dari keluarga ya. Itu adalah support system yang sangat membantu. Saat misalnya aku ada bentrok jadwal sama suami, ada omanya, ada eninnya, ada opanya yang sedia untuk membantu. Nah itu yang menurutku membuat alhamdulillahnya bisa berjalan sampai sekarang. Tapi itu tadi semuanya by termin. Waktu setahun kurang awal aku didampingi mama. Tapi ada waktu itu mama kembali lagi ke Bandung karena kami kan beda kota sebenarnya. Aku berdua sama suami, bener-bener ngurus anak berdua tok sama suami. Iya, caranya gimana? Ya kita komunikasi. Kalau aku misalnya ada kerjaan, jadwal kerjaku ini, jadwal kerja dia ini. Kalau ada side job, kita obrolin dulu nih sebelum ambil kira-kira jadwalnya masuk atau enggak. Nah tapi karena sekarang aku sama suami udah beda kantor, ada mamaku juga kembali lagi ke sini sementara waktu sampai kita bisa mengatur lagi jadwal. Artinya memang termin. Nggak bisa kayak one size fits all ya udah gitu terus-terusan itu kebijakannya enggak. Tergantung perubahan yang terjadi juga kita. Dan untungnya alhamdulillahnya keluargaku semuanya open minded untuk itu gitu. Sangat terbuka untuk diskusi, sangat terbuka dengan segala perubahan. Itu ya itu blessing sekali sih kalau punya support system kayak gitu ya Mbak. Tapi berarti Mbak Friska itu tidak pakai jasa asisten rumah tangga Mbak? Uberku. Tidak. Sebenarnya waktu cita-cita aku balik lagi ke cita-cita saat hamil itu, ya udah ntar kalau Neni sih dari awal kita enggak ya karena pengen megang anak sendiri sebisa mungkin gitu. Kecuali kalau terpaksa banget. Tapi ART yang ini aja pulang pergi gitu. Tiba-tiba Felicia lahir di 7 Maret, seminggu kemudian PSBB, buyar semuanya selesai. Gak ada itu. Akhirnya keterusan tapi sampai sekarang saat ada hikmahnya. In disguise-nya adalah ya kita bisa mengatur polanya meskipun capeknya nggak usah ditanya. Iya, betul. Iya, nggak bisa datang ke rumah langsung. Tapi sebelum tidur bersih dulu baru bisa tidur dengan nyenyak gitu. Drakor ada saat semua sudah beres gitu. Iya. Tapi sekarang sih kami tidak pakai itu ya karena alhamdulillah kita ya ada support dari keluarga tadi gitu. Boleh share nggak sih Mbak kalau misalnya sama suami gitu ya, seperti apa sih kesepakatan untuk pembagian perannya gitu dalam mengasuh anak? Jadi untuk Felicia, suami sama aku tuh selalu bilang, ya kan ini anak kita berdua ya nggak usah dibagi-bagi tugasnya. Kalau suamiku bilang, kalau gue bisa nyusuin, gue juga akan nyusuin deh gitu. Akan sama-sama bagi peran itu. Tapi kan nyusuin nggak bisa, cuma bisa aku doang. Sisanya dia melakukan itu, ganti pampers, ganti diapers dia yang melakukan. Mandiin anak dia juga bisa, nyusuin, ngasih makan anak dan lain-lain dia juga terampil. Gitu. Kami nggak pernah kayak ini tugas kamu ya, ini tugas kamu, ini tugas kamu. Jadi kita bisa melakukan semuanya, cuma yang dibagi lebih ke waktu sih Mbak. Ke waktu untuk anak karena kita dua-duanya sama-sama bekerja. Ya. Nah, yang bikin aku juga sangat bersyukur aku punya suami yang seperti itu mindsetnya. Jadi tidak kayak udah
"Anak nangis, kamu aja yang, angkut." Enggak, waktu awal-awal menyusui apalagi, mungkin ibu-ibu, Hmm. kawan puan semua, sangat merasakan, lagi begadang gini, kadang-kadang tidur sambil nyusuin, tiba-tiba anak digendong sama suami buat, apa namanya, sendawa. Nah, itu kan Hmm. hal kecil yang sangat membantu ya, apalagi hal-hal lain lah, aku ke kantor misalnya, suami Ya, aku di bagian libur, ya dia full time pegang anak gitu. wow. Gitu ya, alhamdulillahnya begitu sih. Iya, Mbak, luar biasa itu. Pernah pernah ada burnout nggak, Mbak? Tapi maksudnya ketika tadi Mbak cerita kan PSBB gitu kan, atau mungkin sekarang-sekarang udah mulai masuk kantor berdua juga gitu kan, tapi kadang-kadang tiba-tiba PPKM, tiba-tiba longgar lagi. Itu kan kayak jadwal yang nggak ketebak ya, Mbak. Betul. Ada burnout nggak jadinya menyeimbangkan kerja? Nah, apa yang aku lakukan saat burnout, aku ngomong, secara jujur sama suami, karena itu juga yang selalu kita tekankan dari awal. Kalau lagi pusing, kalau lagi mau marah-marah, jangan pegang anak gitu. Mhm. Tapi bilang gitu, biar tahu gitu. Jadi nggak cuma kode-kodean. Percuma juga soalnya suami aku nggak peka sama kode. Jadi memang harus Harus ngomongin, tembak langsung ya. langsung, aku maunya ini, aku maunya itu gitu. Nah, saat burnout itu aku biasanya kasih waktu buat diri sendiri, entah itu mau berdoa, entah kita mau, kan meditasi orang beda-beda, ada yang berdoa, Mhm. sekedar wudhu sebentar gitu, atau Ya, aku diam dulu dengerin musik, atau aku pindah ke kamar sebelah buat tidur gitu. Ya apapun itu yang bisa bikin kita tenang kembali gitu. Karena burnout itu macam-macam, nggak cuma soal anak, soal rumah tangga, kadang-kadang campur-campur sama kerjaan, mhm. dan kita konsultasikan ke orang yang tepat. Tepat ini misalnya apa, Bener tuh, burnout, konsultasikan ke orang yang tepat itu betul tuh. misalnya hal hal soal anak deh, soal MPASI, makanan pendamping ASI. Ada masanya dia susah banget makan. Apa yang aku lakukan, sama suami lakukan, ya aku konsultasi sama dokter gitu. Atau saat ada masalah waktu awal menyusui gitu, sama siapa? Ya sama, konselor laktasi yang merupakan dokter, itu hal kecil. Mhm. Kenapa? Karena kalau kita tanya atau cari referensi ke yang salah, akan makin bikin stres. Nah, kesepakatan itu juga, lagi-lagi diumumkan ke seluruh keluarga gitu. Oh, iya Apalagi bener. kalau soal cucu ini kan, jadi semuanya punya pola pikir yang sama bahwa kalau ada sesuatu masalah soal ini, kita diskusikannya dengerinnya pendapat yang ahlinya ya, titik, gitu. Oh, oke. Jadi emang udah sebenarnya ini menarik ya Mbak, karena akhirnya kan sebenarnya yang Mbak Friska ceritain itu adalah Mbak Friska bikin boundaries ya. Jadi Yes, emang ada pagar-pagernya gitu yang akhirnya dikomunikasikan ke ring satunya Mbak Friska tadi itu ya. betul. Kalau misalnya ada work family conflict gitu ya Mbak ya. Kira-kira kalau di Mbak Friska itu bentuknya lebih lebih seperti apa sih Mbak? Lebih ke waktu sih, Lebih lebih ke ke waktu. waktu. Waktu itu sempet ada, apa namanya, kami bentrok, apa namanya, waktunya gitu, nggak, ya sempet beberapa kali bahkan kayak gitu. Akhirnya gimana, ya yang menyelamatkan kami lagi-lagi keluarga gitu. Jadi Hmm, tapi dibicarain dan jauh-jauh ya. hari gitu sama keluarga bahwa gini gini, "Oh ya udah," gitu. Antara di Bogor, di mama dari suamiku, dari mamaku yang di Bogor, atau ya itu mamaku yang di Bandung gitu. Jadi ya udah, pada akhirnya memang komunikasi dan saling mengerti yang jadi kunci aku, dan suami bertahan sekarang dengan ritme yang sama-sama, full ya. Mbak, mimpi jadi jurnalis yang mimpi dulu itu udah kan, Yes, beres nih ya, dicek di bucket bucket list ini udah nih, cek. alhamdulillah. Lalu setelah menikah dan jadi ibu, ada mimpi yang berubah? Kalau ditanya mimpinya Mbak sekarang, seperti apa? Aku sih pengen jadi, jurnalis yang lebih punya banyak impact lagi, bermanfaat sama orang banyak, lebih besar lagi namanya. Ya, ukurannya apa, nggak pernah ada ukuran, kan setiap orang besar dengan caranya masing-masing, tapi Ya, dengan orang, tahu aku lebih banyak dan aku punya karya yang jauh lebih baik, mudah-mudahan itu bisa punya manfaat untuk orang banyak. Dan aku juga tentu, yang pertama itu dari sisi jurnalis, tapi tugas utama aku sebagai ibu, aku pengen punya, mudah-mudahan bisa mendidik anak aku dengan sangat baik gitu, dari sisi adab dan sisi ilmu, dan juga dia mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk, agama, bangsa, dan negara, amin banget itu. amin.
itu udah pasti jadi cita-cita sekarang sih. Apalagi yang kita harapkan. Bicara soal misalnya, wah ingin harta ada habisnya ya kan? Ya, nggak nolak juga kalau mau. Tapi maksudnya adalah yang basicnya itu apa yang kita inginkan lagi selain lihat anak-anak kita tumbuh secara baik gitu. Nah, peran inilah yang aku nggak tahu aku bisa melakukan atau tidak. Tapi dalam hatiku tuh selalu bilang saat anakku tidur, terus aku lihat tuh, ya aku harus berusaha bisa untuk itu gitu. Luar biasa. Bisa jadi ibu-ibu kita juga berpikirnya gitu ya Mbak. Makanya akhirnya kitanya sampai terwah-wah karena dia selalu berusaha go extra mile lagi ya. Gini, sebelum kita menjadi terlalu emosional, kita akan break untuk main games. Susah nggak nih gamesnya? Yang pertama, santai saja padaku sayang, aku masih anak-anak. Aku tidak mendapatkan kesempatan untuk merasakan dunia yang ada di sekitar. Aku tidak punya waktu untuk... Kok aku panggilnya Friska sih? Ini. Loh. Tapi, masa yang aku ingat nama penyanyinya duluan ya? Itu Adele. Betul. Judul lagunya tuh aku kok lupa sih. Aku tahu. Ayo. Easy on me. Betul. 1 poin buat Mbak Friska. Kita nggak boleh jadi tim aja nih. Jadi aku yang nebak katanya. Ntar hadiahnya dibagi 2. Itu lebih adil. Jadi cium aku dan tersenyumlah untukku. Katakan padaku bahwa kamu akan menungguku. Genggam aku seperti kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Ini. Aku bisa nyanyiin dalam bahasa Inggris. Mbak Friska yang tebak aja gimana? Silakan Mbak Indi. So kiss me and smile for me. Betul. Judul. Apa Mbak? Judulnya Mbak? Aduh. Tell me that I'll never let Living on a jet plane. Sebenarnya games ini udah berantakan nih, maaf banget. Aturan awalnya apa? Yang dilakukan apa? Ya udahlah ya. Hidup adalah dinamit. Bersinar melalui... Friska enggak. Silakan Dynamite Mbak dong. Friska. Dynamite dong. Betul sekali. Gimana, gampang kan? Shout out buat para army di luar sana. Aku mungkin bukan milikmu dan kamu bukan milikku, tapi aku akan ada untukmu saat kamu membutuhkanku. Hanya aku, percayalah padaku, hanya aku. Ya, hanya aku. It's only me. Betul. Maybe not yours and you're not mine. Betul. Terus kita dapat rekaman suaranya Mbak Friska. Pernahkah aku memberitahumu, aku menginginkanmu sampai ke tulang? Apakah aku pernah memanggilmu? Friska. Sendirian? To the bone, Pamungkas. Sebelah mananya sih Mbak yang nggak bisa? Aku nggak paham deh. Ampun. Aku sampai keringetan gini. Iya. Pemenangnya adalah Mbak Friska. Terima kasih. Dalam sejarah games podcastnya Cerita Para Puan yang selalu menang itu adalah tamunya Mbak. Hostnya tuh kayak apa ya? Karena hostnya udah mikirin konten, jadi Konten. konsentrasi konten. Gimana caranya bikin Mbak Friska tiba-tiba nyanyi? Kan gitu. Ternyata itu dibalik ini. Mbak Friska. Yes. Nih, mungkin buat sum up gitu ya. Ini udah menyenangkan banget ya bisa cerita-cerita sama Mbak Friska ya. Aku yakin banget kawan Puan juga pasti dapat ilmunya, dapat cerita perjalanannya gitu ya. Pasti juga dapat oh gitu ya. Kalau ada kesempatan bilang oke aja dulu. Kadang nanti akhirnya Tuhan yang bantu dan tiba-tiba kita bisa berangkat ke Amerika. Bisa kayak gitu ya. Mungkin Mbak Friska ada yang mau disampaikan juga kali sebagai tambahan ke kawan Puan. Mungkin kawan Puan yang mendengarkan, yang nonton, ada juga yang lagi mengalami momen atau lagi bingung gimana menyeimbangkan peran. Dia bekerja, tapi dia juga
baru aja menjadi ibu. Kira-kira apa sih yang bisa kawan Puan lakukan yang jadi working mom gitu ya, supaya inget kayak tadi Mbak Friska bilang, bahwa mereka itu berharga, bahwa aku tuh berharga. Dan aku itu juga berhak loh mempertahankan mimpiku, karirku, meskipun peranku nambah. Ada pesan, Mbak? Yang pertama itu tadi jadi jawabannya. Tanamkan ke diri kita masing-masing bahwa aku berharga. Itulah yang jadi modal utama bahwa kita bisa menghargai diri sendiri, otomatis kita juga bisa menularkan kebaikan untuk orang lain. Tapi pada praktiknya memang setiap orang punya kondisi yang amat sangat berbeda-beda. Alhamdulillah aku bisa mewujudkan mimpiku dengan support system di sekitarnya. Misalnya pun di sisi lain ada yang tidak seberuntung itu gitu. Dengan aku berharga, artinya kita bisa push diri kita masing-masing atau mendorong kita masing-masing untuk mencari oke, apa yang bisa saya lakukan. Karena pada dasarnya dengan apapun situasi yang kita hadapkan, setiap orang itu punya kemampuan untuk bertahan dengan caranya masing-masing. Dengan punya mindset bahwa aku berharga, artinya aku bisa melakukan apapun yang aku mau dengan batasan-batasan tertentu. Batasan tertentu apa? Kayak tadi misalnya aku tertarik sama saat Mbak Indi bilang, iya kalau ada apa-apa bilang oke aja dulu gitu. Yang kayak aku tadi bilang tadi, tapi sebelum bilang oke kita ngukur dulu nih gitu. Kira-kira apa yang harus kita persiapkan dengan baik. Ibaratnya kita mau ke medan perang, bekalnya apa dulu? Untuk menyeimbangkan peran sekarang dengan peran yang berbeda, terutama yang sudah menjadi seorang ibu, dimanapun kita berada, saat kita sudah menjadi seorang ibu, kita berharga. Atau bahkan kawan Puan yang tidak menjadi seorang ibu pun, masing-masing dari kita berharga dengan caranya masing-masing. Karena itu kenali diri kita sendiri sebelum kita mengenali orang lain. Bagaimana kita mau bilang bahwa diri kita berharga kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, kalau kita tidak tahu apa yang kita mau gitu. Jadi ya intinya adalah setiap orang punya perjuangannya masing-masing, tapi dengan setiap kondisi dan perjuangan itu yakinlah bahwa kita masing-masing berharga. Gitu Mbak Indi. Mantap banget Mbak. Itu penting tuh, meskipun bilang iya, selalu ingat kita harus ada persiapannya tadi itu ya Mbak. Ya, betul. Benar. Aduh Mbak Friska, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Mbak. Gak kerasa loh, serius. Insightful, iya. Kalau ngobrol kayak gini tuh memang gak pernah kerasa ya waktu ya. Terlalu dengan cepat. Terima kasih banyak ya Mbak Friska. Udah ngobrol-ngobrol bareng Cerita Para Puan. Sehat-sehat selalu. Salam buat Felicia. Salam buat Mas Riko juga. Sehat-sehat, lancar-lancar pekerjaannya Mbak. Amin banget. Terima kasih banyak Mbak Indi, kawan-kawan semua, kawan Puan semua. Makasih banyak buat kesempatannya, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada yang kurang berkenan selama podcast ini berlangsung. Thank you Mbak. Kawan Puan, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast Cerita Para Puan kali ini bersama Mbak Friska Clarissa. Kalau misalnya dengarkan obrolan tadi, kita bisa dapat 3 tips soal cara menyeimbangkan peran ganda sebagai ibu bekerja dari Mbak Friska. Yang pertama, selalu komunikasikan semua yang kita rasakan dan yang kita inginkan pada pasangan. Yang kedua, pisahkan diri sejenak dari urusan-urusan keluarga kalau kita sedang merasakan emosi negatif karena burnout, khususnya ketika kita sedang berusaha menyeimbangkan peran ganda tadi. Yang ketiga, konsultasikan semua problem soal parenting hanya ke orang yang tepat, dan itu adalah dengan dokter dan konsultan parenting. Akhir kata, Mbak Friska mengingatkan kita lagi bahwa setiap orang punya perjuangan dan cara bertahannya masing-masing. Satu hal yang harus kita semua ingat adalah bahwa kita berharga. Katakan, aku berharga. Apapun perjuangan dan pilihan yang kita ambil, kita tetap berharga. Terima kasih sudah menyaksikan Cerita Para Puan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa untuk like, tinggalkan komen, dan subscribe ke YouTube channel Cerita Para Puan. Dah!